Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi, selamat bergabung lagi dalam kegiatan sanad online hari ke-6, hari terakhir untuk pelaksanaannya, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1441 Hijriah. Hari ini tentunya kita akan membahas kaitan dengan tema Al-Quran, atau tepatnya terampil membaca Al-Quran, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi di situ diterangkan bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tertib, dengan kaidah tajwid dasar yang kita kenal. Ya. Nah, hari ini, kesempatan saat ini kita akan membahas 7 kiat cara membaca Al-Quran dengan benar tentunya. Ya. Sebelum Abi menerangkan lebih lanjut, tentunya silahkan persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, baik itu pulpennya ataupun lembaran kertasnya berupa HVS, folio ataupun buku tulis yang sudah biasa rutin diisi, ya. Oke, ada 7 kiat untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan terampil atau dengan tertib tepatnya, ya. Yang pertama yaitu, boleh dicatat, mengenal tentang huruf hijaiyah, baik bentuk ataupun namanya, ya. Jadi mengenal atau bisa dikatakan pengenalan dasar dari huruf hijaiyah, baik bentuk ataupun hurufnya. Kita harus tahu, ya. Secara tersusun, secara acak, kita harus tahu. Dan Abi yakin untuk anak-anak sekalian yang sudah di Al-Quran, tentunya itu sudah mengenal secara jelas, mengenal secara lebih dalam tentang jenis-jenis huruf hijaiyah tersebut. Karena di dalam Al-Quran tentunya perubahan-perubahan bentuk huruf hijaiyah itu ada yang masih terpisah, ada yang bisa disambung, ada yang di tengah, atau ada yang di ujung. Itu semuanya berarti kita sudah menguasai. Jadi poin yang pertama boleh ditulis pengenalan dasar dari huruf hijaiyah, baik bentuk ataupun hurufnya seperti apa. Itu harus sudah kenal terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu mengenal tanda baca atau harokat dasar yang sangat dasar, ya. Kenapa? Karena ini bisa dikatakan yang umum menjadi penerapan tanda baca dalam ayat dengan ayat yang lain atau ayat per ayat di dalam Al-Qurannya. Apa saja? Yang pertama tentunya fathah. Bentuk fathah kita sudah tahu, yaitu garis lurus yang ada di atas setiap huruf hijaiyah. Yang kedua, kasroh tentunya. Bentuknya hampir sama dengan fathah, ya, yaitu garis lurus tapi letaknya ada di bawah huruf hijaiyah. Yang ketiga, domah. Bentuknya seperti huruf waw tapi kecil, ya. Itu ada di atas setiap huruf hijaiyah. Kalau bahasa Sunda mungkin menyebutnya, ada yang disebut dengan jabar, ada yang disebut dengan jer, ada yang disebut dengan pes. Tapi umumnya kita biasa menyebutnya fathah, kasroh, dan domah. Nah, ada juga yang bisa dikatakan double. Itu namanya tanwin, ya. Baik itu fathah tanwin, baik itu kasroh tanwin, baik itu domah tanwin, ya, atau fathah ten, kasroh ten, dan domah ten. Itu. Kemudian tanda baca atau harokat dasar yang lainnya yang umum kita sering lihat, yaitu
tanda baca syaddah tasdid, bentuknya seperti angka 3 tapi ke atas ya, jadi hadapnya ke atas. Kemudian tanda sukun atau bisa dikatakan untuk mematikan huruf hijaiyah yang awalnya hidup, bentuknya seperti huruf C agak sedikit setengah bulat. Kebetulan kami sudah membuat contohnya supaya tidak lupa. Nah ini nih, boleh disimak ya. Ada fathah, ada kasroh, ada domah ya. Fathah, kasroh, domah. Tadi yang tanwin ada fathah tain, ada kasroh tain, ada domah tain. Fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Kemudian tadi tambahan ada tasydid, syaddah, ada sukun ya. Untuk penekanan seolah-olah hurufnya double ganda ada 2, untuk mematikan awalnya huruf hijaiyah itu hidup kemudian jadi mati. Nah ini adalah tanda-tanda harokat dasar, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengenal bacaan tajwid yang dasar ya. Yang sudah ke Al-Quran tentunya sudah mempelajari tajwid dasar ini, terutama di dalam fasal, di dalam bab hukum nun mati atau tanwin ya. Jadi dalam bahasan nun mati atau tanwin ada beberapa yang kita pelajari, di antaranya yang pertama yaitu izhar, kata lainnya mungkin jelas ya. Kemudian yang kedua ikhfa, atau bisa dikatakan arti lainnya adalah samar ya. Kemudian ilgom, dengan cara dileburkan atau melebur, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depan nun mati atau tanwin itu ya. Kemudian iqlab, berubah bunyi dari nun menjadi mim apabila menghadapi huruf ba. Tentunya dari idhar, kemudian ikhfa, idgham, iqlab, kita harus bisa mengelompokkan mana sih huruf-hurufnya ya, yang termasuk ke dalam kelompok izhar, yang termasuk ke dalam kelompok ikhfa, yang termasuk ke dalam kelompok idgham, atau yang termasuk ke dalam iqlab. Iqlab mudah sih ya, karena cuma satu huruf ba aja. Nah itu poin ketiga, mengenal bacaan tajwid dasar. Kemudian yang keempat yaitu mengenal isyarat tanda baca dalam hukum mad. Nah ini ya, jadi mengenal isyarat tanda baca dalam hukum mad, karena dalam bahasan mad itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mad yang termasuk ke dalam kelompok mad tabi'i atau mad asli. Kemudian yang kedua yang termasuk ke dalam kelompok mad far'i atau cabang. Ada 13 ya, itu harus sudah paham. Dari mulai mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal ya, mad lazim mustaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim harfi mushba, mad lazim mukhaffaf harfi mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad layyin, mad tamkin, dan yang lainnya ya. Misalkan dalam kaidah isyarat ini kita ngambil contoh yang sebagian saja ya, enggak 13, kalau 13 terlalu panjang ya. Misalkan dalam kaidah isyarat tanda baca yang di sana terdapat hukum mad wajib muttasil, maka kita harus membacanya 5 harokat ya. Itu apabila ada huruf hamzah ya dalam satu kata, maka harus dibaca panjang 5 harokat. Ketukan harokat bisa diisyaratkan dengan ketukan jari aja ya. Misalkan contohnya
ulaika, gitu kan? Ulaika. Nah, gitu. Itu mungkin sebagian contoh. Kemudian ada lagi wajaiz munfasil. Ini ada jeda panjangnya 2 sampai 5 harokat. Ya, karena di situ ada pembeda dari kata yang satu ke kata yang lain ketika mad tabi'i menghadapi hamzahnya. Ya, kalau tadi dalam mad wajib mutasil berarti mad tabi'i menghadapi huruf hamzah atau alifnya itu dalam satu kata. Ya, contoh di dalam surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, gitu kan? Ya, Qul ya ayyuhal kafirun, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang umum dalam penghentian ayat yang disebut dengan mad arif sukun. Setiap mad tabi'i menghadapi huruf hidup yang ada di akhir ayat kemudian dihentikan, maka disebut mad arif sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Misalkan di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pas bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Ya, itu yang keempat. Kemudian kiat yang selanjutnya agar kita bisa terampil membaca Al-Quran, yaitu latihan dan praktek membaca Al-Quran dengan diulang terus. Ya, tidak usah bosan. Banyak menghafal ketika kita belajar mengaji dengan pak ustadznya, dengan ibu ustadznya di madrasah, atau dengan ayah bundanya di rumah. Itu terus aja diulang, ya. Tidak usah bosan-bosan, jangan bosan-bosan. Supaya apa? Supaya lancar kan dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya, jadi latihan praktek membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya menyiapkan waktu belajar yang teratur, tidak semaunya, ya. Menyiapkan waktu yang teratur, bagusnya setiap hari ada waktu khusus untuk membaca, untuk belajar kaitan dengan bab Al-Quran itu, ya. Setelah maghrib misalnya, setelah subuh misalnya, ya, atau misalkan sore pada asar, itu boleh-boleh saja, silahkan. Yang penting adalah menyediakan waktu atau menyiapkan waktu untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran, agar harapan kita bacaan Al-Quran kita bisa lebih baik lagi. Itu yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, yang tidak kalah pentingnya, yaitu senantiasa bermurojaah, senantiasa mengontrol bacaannya, mengontrol hafalannya, ya. Saling mengingatkan lagi, saling mengecek lagi. Dengan siapa? Tentunya dengan guru ngaji ataupun dengan ayah bundanya, ya. Bermurojaah, diulang-ulang, dicek lagi, dikoreksi lagi, supaya apa? Kesalahan-kesalahan kecil, lupa-lupa ayatnya bisa dia kasih tahu lagi, bisa diberikan pelurusan lagi, bisa dibenarkan lagi, ya. Seperti kisah kan, ketika bulan Ramadan Rasulullah itu senantiasa bermurojaah dengan malak Jibril, masya Allah, luar biasa, ya. Jadi Rasulullah itu senantiasa continue bermurojaah, dikontrol lagi, dicek lagi hafalannya oleh malaikat Jibril, supaya apa? Supaya benar. Nah, kita selaku umatnya tentunya mencontoh pada beliau agar kita bisa senantiasa bermurojaah dengan guru ngaji kita, kemudian dengan ayah bunda kita, sehingga bacaan kita tepat dan tidak ada yang salah lagi. Nah, itu kiat-kiat atau tips cara-cara kita bisa terampil membaca Al-Quran, ya.
7. Kita ulang. Yang pertama itu pengenalan dasar dari huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua mengenal tanda baca harokat, sama yang masih dasar juga. Yang ketiga mengenal bacaan tajwid, sama masih yang dasar juga. Yang keempat mengenal isyarat tanda baca, baik kaitan dengan hukuman matobi'i atau manfa'i. Ya. Yang kelima, latihan secara terus-menerus membaca Al-Quran. Yang keenam, meluangkan waktu, menyiapkan waktu tentunya yang teratur agar kita bisa ada waktu rutin sehingga bacaan kita lebih baik lagi dari hari ke hari berikutnya. Dan yang terakhir yaitu murojaah dengan guru kita, murojaah dengan guru mengaji kita, murojaah dengan ayah bunda kita, baik itu di madrasah ataupun di rumah. Mungkin itu materi kaitan dengan sanad online hari ini. Mohon maaf apabila bahasannya kurang sempurna, tapi mudah-mudahan walaupun sederhana menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahas lebih lanjut lagi kaitan dengan bab bacaan Al-Quran. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.